kota yang layak? Kemakmurannya masih berbeda-beda. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti adanya temuan data fiktif penerima bantuan sosial di tengah pandemi COVID-19 yang dianggap rawan menjadi celah korupsi. Ketimpangan sosial merupakan masalah yang serius yang masih dihadapi banyak negara, termasuknya Indonesia. Peran lembaga politik sangat penting dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan juga mengawasi kebijakan yang dapat mengatasi ketimpangan ini. Krisis kesehatan, krisis ekonomi, 215 negara mengalami hal yang sama termasuk kita. Saya minta kita memiliki sense of crisis yang sama. Pada kondisi krisis, kita harusnya kerja lebih keras lagi. Jangan kerja biasa-biasa saja. Kerja lebih keras dan kerja lebih cepat. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur mengumumkan data penerima bantuan sosial bagi warga terdampak COVID-19 di masjid-masjid. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyelewengan bantuan sosial oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Address. Data penerima bantuan yang diumumkan mulai bantuan sosial pemerintah pusat, Provinsi Jawa Timur, hingga pemerintah kabupaten. Adapun bentuk bantuan berupa bantuan tunai langsung, tambahan gizi bagi ibu hamil, bantuan program keluarga harapan, dan sembako. Dalam pencatatan data penerima bantuan juga disertakan nama dan nomor telepon penanggung jawab setiap desa. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan beberapa kebijakan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu melalui program Keluarga Harapan atau PKH. Bantuan langsung diberikan untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan gizi. Ada juga bantuan pangan non-tunai, di mana keluarga mendapatkan kebutuhan pokok seperti beras dan telur. Di sektor pendidikan, program Indonesia Pintar memberikan akses pendidikan gratis mulai dari SD hingga SMA, sehingga anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat melanjutkan pendidikan tanpa khawatir tentang biaya. Tak hanya itu, Kartu Prakerja hadir sebagai solusi untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja Indonesia, membantu mereka yang belum memiliki pekerjaan atau ingin meningkatkan kemampuan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Dalam proses kebijakan ini, lembaga eksekutif yang dipimpin Presiden, Kementerian, dan para pejabat bertugas untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan sosial. Sementara itu, DPR berperan dalam merumuskan undang-undang dan mengawasi pelaksanaan kebijakan ini. Lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memastikan bahwa kebijakan tidak melanggar konstitusi dan keadilan ditegakkan. Dan bantuan langsung tunai dengan judul mitigasi resiko pangan untuk 3 bulan, dan itu akan dievaluasi 3 bulan lagi, dan 3 bulan pertama diberikan nanti sekitar bulan Februari, yang besarnya 200.000 per bulan. Ini menggantikan program El Nino yang tahun kemarin diberikan di akhir tahun sebesar 200.000 per bulan juga, pada waktu itu selama 2 bulan. Melalui sinergi dari ketiga lembaga politik ini, kebijakan-kebijakan yang bertujuan mengatasi ketimpangan sosial dapat dijalankan secara efektif demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tidak hanya melalui kebijakan yang langsung menyentuh masyarakat, upaya mengatasi ketimpangan sosial juga melibatkan proses pengawasan yang ketat. Lembaga politik berperan dalam memastikan bahwa kebijakan yang sudah dirancang dapat berjalan secara efektif dan transparan. Peran lembaga eksekutif dalam pengawasan diwujudkan melalui evaluasi program-program yang telah dijalankan, misalnya seperti Kementerian Sosial melakukan monitoring terhadap program Keluarga Harapan untuk memastikan bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada keluarga yang membutuhkan. Begitu juga dengan Kementerian Pendidikan yang melakukan inspeksi terhadap sekolah-sekolah untuk memastikan akses pendidikan merata di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, lembaga legislatif yaitu DPR
bertugas mengawasi jalannya anggaran dan kebijakan melalui fungsi pengawasan mereka. Setiap tahun, DPR melakukan rapat dengar pendapat dengan kementerian terkait untuk mengevaluasi penggunaan anggaran negara, terutama yang dialokasikan untuk program sosial seperti BPJS Kesehatan dan Kartu Prakerja. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau masalah di lapangan, DPR dapat meminta pertanggungjawaban dari pemerintah untuk melakukan perbaikan. Peran lembaga yudikatif juga tidak kalah penting dalam menjaga keadilan dan kesetaraan. Jika terdapat kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat atau bertentangan dengan konstitusi, masyarakat dapat mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Sebagai contoh, dalam kasus pelaksanaan program BPJS Kesehatan, jika ada keluhan terkait dengan pelayanan atau biaya yang tidak sesuai, maka Mahkamah Konstitusi dapat memberikan keputusan yang menjamin hak-hak masyarakat tetap terlindungi. Dengan sinergi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, kebijakan yang bertujuan mengurangi ketimpangan sosial di Indonesia dapat terwujud dengan lebih baik. Semua ini dilakukan demi satu tujuan, untuk memastikan bahwa setiap warga negara tanpa terkecuali memiliki akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Kebijakan yang dijalankan pemerintah adalah langkah penting dalam meminimalisir jurang ketimpangan sosial yang ada. Namun, peran penting aktif dari masyarakat juga sangat dibutuhkan. Dengan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, kita dapat mewujudkan Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan setara bagi semua.